Ibu ini benar-benar tidak berperasaan. Orang-orang membawa anak-anak mereka ke sekolah untuk belajar. Tetapi dia membawa putranya ke kuil untuk menjadi biksu. Namun, harus melakukan banyak kerja keras. Jika ini adalah kehendak bebas Pei sendiri, itu bisa dimengerti. Tapi, tidak sulit untuk mengatakan dari mata sedih Pei. Pei pasti dipaksa. Dia menatap tak berdaya ke arah ibunya. Harap ibu tidak membiarkan dia putus dengan dunia fana begitu cepat. Tetapi sang ibu menatap putranya tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Mengapa ibu melakukan ini? Karena Pei tidak sengaja membunuh ayah kandungnya. Tunggu sampai rambut Pei habis semua. Maka ibu dia sedang siap untuk meninggalkan kuil ini. Pei karena dia merasa tidak puas ibunya meninggalkannya. Begitu keras memarahi ibunya karena menjadi orang yang kejam. Ternyata ibu Pei sudah lama bersama pria lain. Ibu tidak pernah mencintai Pei. Itu sebabnya Pei membuat kesalahan besar. Begitu ibu Pei mendengarnya, dia segera melangkah maju dan menamparkan wajahnya dengan keras. Kemudian dengan menyakitkan meletakkan tangannya di wajahnya dan menyentuh tempat di mana dia memukul tangannya. Mulutnya bergumam. Hei, jika ibu membawa Pei bersama dia di masa lalu. Sekarang Pei tidak akan menyebabkan bencana besar. Ibu memberitahu Pei bahwa sekarang tidak ada yang tahu Pei ada di sini. Termasuk polisi. Tunggu sampai masalah ini selesai. Lalu ibu akan datang menjemput Pei. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan kuil ini. Pei mulai mengikuti master untuk berlatih bersama. Pei sengaja pergi terakhir dengan pincang yang membiarkan dirinya lepas. Jelas bahwa dia tidak tega untuk berpaling kepada Sang Buddha. Seseorang tanpa hati kagum pasti akan dihukum. Memang, tepat saat ini, Pei sembarangan menginjak keranjang penuh pengorbanan. Pei hampir tersandung. Tunggu sampai Pei pulih. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Para guru tidak terlihat. Pei bergegas ke depan untuk mencari. Tapi tidak menemukan masternya. Tapi tidak sengaja menemukan tempat ini. Di tengah adalah altar yang menjulang. Di atasnya penuh dengan pohon palem berduri. Tempat ini terlihat sangat aneh. Tepat saat ini. Kemudian guru dia muncul. Dia memberitahu Pei bahwa altar ini digunakan oleh penduduk desa untuk mengorbankan hantu lapar. Baru saja menyelesaikan pengorbanan hantu tahun ini. Makanan yang dilempar berserakan. Digunakan untuk memberi makan hantu lapar. Pei mendengarkan kata-kata gurunya dan menunjukkan penghinaan. Ini adalah zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa Anda berbicara kepada saya tentang iblis? Anda tidak membiarkan saya menyentuh. Saya akan menyentuhnya untuk Anda lihat. Saya akan melihat apakah hantu itu berani melakukan apapun kepada saya. Jadi di malam hari, saat hari masih gelap Pei ambil pelita dan langsung menuju altar. Ambil makanan yang berserakan di mana-mana dan masukkan ke dalam mulut untuk mengunyahnya. Tepat saat ini, pembalasan telah datang. Pei merasa mulutnya tiba-tiba menyengat. Selanjutnya setelah itu, ada tangisan aneh di altar. Terlihat seperti hantu yang berteriak. Pei sangat takut. Sebelum berangkat tidak lupa ambil sebungkus mie. Karena benar-benar ingin makan jadi tidak peduli dengan yang lain. Setelah pulang ke rumah, Pei tidak terlalu peduli apakah ada hantu atau tidak. Langsung mulai memasak mie. Dan kemudian karyaku ini ditemukan oleh kakak senior. Senior memperingatkan Pei. Ini adalah makanan untuk hantu lapar. Jika kamu berani makan, kamu pasti akan menemui pembalasan dari hantu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan mengambil semangkuk mie dari tangan Pei. Ketika melihat bahwa semangkuk mie akan tumpah, Pei buru-buru berteriak agar senior itu berhenti. Tunggu sebentar. Senior bilang. Menunggu apa? Kakak tidak menyentuh semangkuk mie kamu sama sekali. Pei mengira ada halusinasi barusan. Dan kemudian detik berikutnya, semangkuk mie instan tiba-tiba melayang di udara. Kali ini benar-benar takut Pei. Mangkuk yang sangat biasa ini tepat di depannya. Tidak menyangka bisa melayang di udara sendirian. Detik berikutnya, semangkuk mie langsung jatuh ke tanah. Ketika melihat adegan terjadi tepat di depannya, benar-benar membuat Pei takut. Tapi dia masih tidak percaya pada hantu. Dan bahkan jika ada, Pei juga berpikir dia bisa membunuh hantu. Jadi Pei memutuskan untuk pergi ke altar lagi. Dia membawa lampu dan mulai mengamati sekeliling altar. Tepat saat ini, hantu raksasa muncul di belakang altar. Pei terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Tiba-tiba memutuskan tidak berani melakukan apa lagi. Dia ingin berpura-pura seperti dia tidak melihat apa-apa.
Diam-diam pergi dari sini. Dan kemudian hantu itu tidak bisa melepaskanmu dengan mudah. Jika semua orang tidak memiliki hati yang tak kenal takut, bagaimana bisa berdiri di sini? Pada saat ini, pohon palem tiba-tiba tumbang. Pei sangat takut sehingga dia segera berlari kembali ke tempatnya. Ketika dia berlari dia merasa seperti kehabisan napas. Lalu bersembunyi di antara dua pohon palem yang tinggi. Lihat ke belakang. Untungnya, hantu itu berlari terlalu lambat. Jadi dia benar-benar sudah lolosnya. Dan kemudian pada saat ini, batang kedua pohon palem ini tiba-tiba mulai bergerak. Selanjutnya, di atas kepala terdengar jeritan hantu. Ini benar-benar keren. Ternyata batang kedua pohon palem ini adalah dua kaki punya hantu ini. Sangat mirip dengan gunung punya Buddha. Pei berteriak dan berlari cepat. Terus berlari seperti itu sampai ke rumah kayu kecil. Dan kemudian di rumah kayu sederhana itu, sangat tidak mungkin untuk menghentikan hantu raksasa itu. Pei sangat takut sehingga dia memegangi kepalanya dan bersembunyi di sudut yang tersembunyi. Hantu itu terus berteriak di luar rumah kayu. Ketika melihat kehidupan kecil Pei, diancam dengan kematian. Pada saat ini, senior tiba-tiba muncul tepat waktu. Bangunkan Pei. Tidak salah tadi? Jadi itu hanya mimpi. Mengapa itu terlihat begitu nyata? Namun, jika itu benar-benar hanya mimpi, lalu luka di tangan Pei ada sejak kapan? Pei merasa pasti ada masalah di dalam. Jadi dia kembali ke altar untuk memeriksanya lagi. Sekarang dia baru menemukan pohon palem raksasa digunakan untuk mengorbankan hantu. Benar-benar jatuh. Sepertinya semua yang terjadi barusan bukan mimpi, tapi adalah pertanda. Guru memberitahu Pei bahwa begitu pohon palem tumbang, berarti hantu itu akan bereinkarnasi secara bersamaan. Sebelum hantu itu bereinkarnasi, pasti akan mencuri jiwa seseorang untuk menggantikan hantu lama. Sayangnya, sepertinya Pei akan dalam masalah. Selanjutnya setelah Pei tanpa sadar melirik ke tempat simpan air, adegan aneh terjadi. Pei menemukan bayangannya di dalam air. Terlihat persis seperti hantu. Menyebabkan Pei takut dan langsung mendorong tempat simpan air itu. Tapi pada saat ini, di tempat simpan air lainnya, tidak berharap bisa bergerak sendiri. Melangkah ke depan dan amati dengan cermat. Ternyata di bawah tempat simpan air itu, ada ular dan kadal sedang berkelahi. Dan kemudian detik berikutnya, kadal itu langsung melompat ke arah Pei. Pei sangat takut sehingga dia berteriak dan berlari kembali ke tempatnya. Tapi sekarang kadal itu masih menempel di punggungnya. Pei melepas jubahnya dengan ngeri. Terus injak kadal itu. Tempat gila ini. Pei tidak ingin tinggal bahkan untuk sedetik pun. Jadi Pei mengemasi semua barang bawaannya dan bersiap untuk pergi dari sini. Tapi saat itu, gurunya telah menghalangi jalan Pei. Dia menghibur Pei dengan mengatakan itu. Jika bisa melewati saja malam ini, hantu akan pergi dari sini. Sampai saat itu, semuanya akan menjadi lebih baik. Hati Pei berpikir lebih baik kepala kau. Orang yang ditangkap itu sebagai pengganti bukan kau. Dia mendorong tangan gurunya menjauh dan turun gunung sendirian. Dan kemudian dalam perjalanan menuruni gunung, Pei telah menangkap fenomena iblis yang menabrak dinding. Tidak peduli bagaimana Pei pergi, dia tidak bisa keluar dari kabut. Pada saat ini, senior itu muncul lagi. Dia memegang cahaya untuk membimbing Pei. Keduanya perlahan keluar dari kabut itu. Senior membawa Pei ke sebuah gua untuk berlindung. Kakak memberitahu Pei bahwa tempat ini disebut Tu Tai Jue. Biksu lain ketika mereka melakukan kesalahan, mereka semua dibawa ke sini untuk duduk menghadap dinding memikirkan kesalahan masa lalu. Pei hanya perlu tinggal di sini untuk berlatih dengan baik, dapat menghindari serangan hantu. Sebelum senior pergi dari sini, memberi Pei sebuah kitab suci Buddhis. Dengan sungguh-sungguh menginstruksikan Pei. Dalam sekejap tidak peduli apa yang kamu lihat. Jangan terpesona juga. Semua itu hanyalah ilusi. Sekarang kamu harus menghadapi kesengsaraan sendirian. Setelah mengatakan itu, senior juga segera pergi. Meninggalkan Pei sendirian untuk mengucapkan penebusan dosa. Tulisan suci perlahan menembus tubuh. Kejahatan yang dia lakukan juga mulai muncul di benaknya. Semua fragmen kenangan itu juga sebagian menjelaskan alasan mengapa Pei dibawa ke kuil ini. Sebelumnya Pei adalah remaja yang sulit diatur. Hal tidak etis yang paling disukai Pei. Sedang mengendarai sepeda motor dan melempar batu ke mobil di jalan. Kemudian suatu hari, dia keliru melemparkannya ke mobil ayahnya.
menyebabkan ayahnya mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal di tempat. Ini benar-benar kesalehan anak yang hebat, bukan? Ibu Pei karena dia tidak ingin Pei bertanggung jawab di depan hukum. Itu sebabnya membawa Pei ke kuil ini untuk menghindari bencana. Dan kemudian ketika Pei sadar, ada berapa hantu telah muncul di dalam. Hantu telah datang ke sini untuk mencari pengganti. Pei sangat takut, dia benar-benar lupa peringatan senior sebelum dia pergi. Semua ini benar-benar hanya ilusi. Tapi itu membuat Pei takut dan lari kemana-mana, akhirnya keluar dari Tu Tai Jue. Ini telah menciptakan peluang bagus untuk hantu. Di tempat lain, Master dan para biksu melantunkan sutra perlindungan untuk melindungi Pei. Tetapi karena Pei lari keluar dari Tu Tai Jue, guru juga mengatakan bahwa dia sudah tidak berdaya. Ini semua adalah pembalasan dari Pei. Pei terus berlari lurus, terhuyung-huyung dan tersesat di hutan. Hantu itu terus memprovokasi Pei di hutan lebat. Pei sangat marah. Sekali lagi menunjukkan keberanian lamanya. Dia mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke hantu. Dan kali ini, batu-batu itu dipantulkan kembali. Langsung mengenai tubuh Pei. Dan kemudian, semakin banyak batu yang dilemparkan ke Pei. Musuh dalam kegelapan, kita dalam terang. Pei dilempari batu sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pei buru-buru memanggil ibunya untuk meminta bantuan. Tapi Pei tidak bisa berbicara dengan jelas sekarang. Ibu Pei tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Jadi langsung mematikan panggilan dari Pei. Rumput penyelamat terakhir ini juga tidak ada lagi. Pei jatuh dalam keputusasaan. Akhirnya mengerti kesalahan sendiri. Dia mengatakan permintaan maafnya yang penuh penyesalan kepada ayahnya. Penebusan untuk mobil yang sebelumnya dilempari batu olehnya. Namun, ketika dia menyadarinya, sudah terlambat. Baik dan buruk memiliki konsekuensi. Akhirnya, Pei masih harus berubah menjadi pengganti hantu. Menerima di penjara dalam kekekalan. Kisah ini sekaligus menunjukkan kepada kita legenda hantu Thailand. Juga telah menyampaikan gagasan tentang sebab dan akibat samsara. Tentang pembalasan tidak pernah salah. Orang Thailand semua menyembah satu jenis agama. Seseorang yang tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, pasti akan membayar dengan hidup sendiri. Oke, mari ikuti jejak iblis punya Atung. Film horor sama sekali tidak ketakutan. Goodbye everyone.